mantan suami ke jeruji besi. Alih-alih mengganjar mantan ke penjara, sang beauty vlogger itu seperti sedang merasakan puber kedua, seperti jatuh cinta lagi dengan mantan suami. Sering terkenang Ahmad dan meratapi punya istana, tapi tak punya suami. Bulan akibat sakit komplikasi. Sebelum menuju pemakaman, Denny Caknan dan Bella Bonita melakukan ritual atau tradisi brobosan sebagai bentuk penghormatan terakhir dan perpisahan dari keluarga, yang dipercaya agar kebaikan mendiang semasa hidup dapat menurun kepada anak dan cucunya. Kita bacakan Al-Fatihah untuk mertua saya boleh ya teman-teman ya. Alhamdulillah sama terus sangat. Khususan bagus Al-Fatihah untuk beliau. Bismillah dimulai. Ucapan bela sungkawa dan doa datang dari kerabat dan rekan sesama artis. Yang menarik ada yang mencuri perhatian publik. Karangan bunga datang dari Happy Asmara dan suaminya Gilda Shahid. Banyak yang berharap ini adalah tanda hubungan keduanya antara Denny Caknan dan Happy Asmara kembali membaik dan bisa berdamai. Setelah sempat diisukan renggang karena Denny menikahi Bella Bonita. Duka mendalam juga menaungi dunia hiburan tanah air yang kembali kehilangan salah satu sosok yang dikenal lewat karakter humor dan tingkah kocaknya. Komedian Temon wafat setelah mengalami serangan jantung. Sontak kabar tersebut membuat sesama artis merasa kehilangan. Unik, Temon itu orangnya unik gitu ya. Maksudnya dia itu lucu bukan hanya ketika di panggung, tapi memang sehariannya, kehidupannya pun lucu. Ya karena bercanda terus sama Temon Abdel udah. Kita mau berduka, kayak mau bersedih, ya selalu ingat hal-hal lucu sama beliau gitu. Semoga kepergian beliau ya, buat kami teman-teman ini ya selalu mendoakan lah. Di tengah suasana duka, ada fakta kehidupan pribadi sang komedian yang menjadi sorotan. Mendiang Temon disebut pernah menikah hingga 6 kali. Meski perjalanan rumah tangganya tidak mudah dilalui, momen haru tampak ketika para mantan istri Temon hadir dan mencuri perhatian pelayat yang lain. Nggak ada omongan apa-apa itu yang bikin saya agak sedih sih. Pas keluar aja, pas kita mau sarapan, dia baru ngeluh sakit. Minum teh sedikit, dia bilang udah mendingan enggak kita ke rumah sakit. Kalau udah ngeluh sakit dia berarti udah emang dia nggak bisa tahan berarti. Ya kita turut berduka cita lah teman-teman seniman komedi semuanya bahwa Bang Temon itu dedikasinya luar biasa kepada seni komedi ya. Semoga Bang Temon mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Yang hujat gue itu pengangguran, gak punya pekerjaan. Jule lagi-lagi dihujat warganet karena dianggap terlalu frontal dan gayanya disebut-sebut sengaja meniru mimik serta gaya bicara Jennifer Koppen. Dalam siaran live-nya di media sosial pribadinya, Jule membalas komentar netizen dengan kata-kata emosi, meminta agar warganet tak mengurus hidupnya dan menyebut mereka sebagai pengangguran, gak ada kerjaan, yang memanfaatkan namanya agar konten mereka masuk FYP. Bikin PT gak ada gue, gak FYP. Harus bawa nama gue, baru FYP. Jennifer memang suka ceplas-ceplos saat berbicara. Walaupun begitu, netizen justru merasa terhibur. Berbanding terbalik dengan Jule yang justru dapat gempuran nyinyiran banyak dari netizen. Ada yang menilai Jule terlalu dibuat-buat dan hanya cari sensasi. Kamu tak gangguin balik, suka apa enggak? Enggak. Ya udah, mama juga nggak suka diganggu. Kalau nggak suka, di skip, nggak usah ngehujat. Jangan buang-buang energi ya. Jangan jadi orang pengangguran. Potongan video Jule tersebut sampai ke Jennifer Koppen dan direspon langsung. Ibu dari kamar itu tidak terima gayanya disamakan dengan Jule. Mamari pun menegur, menyebut Jule sok mantep dan menasihati Jule untuk lebih baik diam jika sedang berada di posisi yang salah. Gue
En die jas, Sok mantep banget lu. trouwens ook hoor. Jangan sok mantep. Belajar dari gue yang pernah dihujat netizen. Kalau lagi dihujat, apalagi lu tuh salah, In België zien als diem, een topclub udah hè. diem aja. Iya, Mamari memang sudah cukup lama menunjukkan ketidaksukaannya pada Jule. Apalagi sejak Jule terbukti mengkhianati suaminya Na Daehun. Ia pun ada di pihak Daehun. Bahkan Mamari pernah mengundang Daehun dan ketiga buah hatinya bermain dengan Kamari. Ada kabar terbaru dari Tasya Farasya, katanya tentang sang mantan yang soal penggelapan uang perusahaan yang masih jalan di tempat itu pemirsa. Akankah Tasya memaafkan sang mantan? Yang ingin tahu kabarnya seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Slap On News. Stay tuned. Hampir 1 tahun Tasya Farasya berpisah dari Ahmad Assegaf. Gara-gara tak sudi dikhianati dan uang perusahaan sebesar 35 miliar digelapkan suami. Namun nyatanya, Tasya sampai saat ini urung menjebloskan mantan suami ke jeruji besi. Alih-alih mengganjar mantan ke penjara, sang beauty vlogger itu seperti sedang merasakan puber kedua. Seperti jatuh cinta lagi dengan mantan suami. Sering terkenang Ahmad dan meratapi punya istana, tapi tak punya suami. Terbaru, Tasya dan Ahmad terlihat kembali jalan bersama dan kompak menghadiri wisuda anak mereka. Dan hari ini, ia dan Ahmad siap mengantar putrinya hari pertama sekolah. Ya memang harus dong kok parenting, kan ini kan semua buat kepentingan, bukan kepentingan pribadi, kepentingan anak gitu kan. Jadi ya harus aja gitu. Ya, sampai saat ini Tasya masih mengelak reuni bareng mantan suami untuk kepentingan pribadi. Namun satu hal yang pasti, setelah hampir 1 tahun berpisah, Tasya Farasya berusaha keras jadi janda bahagia dan kaya raya. Semua itu ia lakukan agar cepat move on dan berdamai dengan masa lalu. Berdamai dengan masa lalu dengan cara melawak ya. Dan olahraga. Jadi jadi atlet. Biasanya orang-orang yang agak berdamai masa lalu itu udah jadi atlet gitu. Atlet padel gitu kan, tiba-tiba bikin lapangan padel gitu. Iya. Alright pemirsa, itu tadi dia sederet kabar selebriti yang hot dan juga eksklusif. Pastinya Slap On News akan kembali lagi besok di jam yang sama di MNC TV, rumahnya seleb. Sekarang waktunya untuk saya James Purba pamit. Have a great day pemirsa, kita ketemu lagi besok. Bye-bye.